Desa Bojongsari merupakan desa yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Karawang. Di bawah pimpinan Bapak Mulyana, Desa Bojongsari memiliki program rutinitas setiap minggu dijalankan, di antaranya Jumat Bersih dan Minggu Sehat. Kali ini, Bapak Mulyana sebagai Kepala Desa Bojongsari melakukan kegiatan yang berbeda dalam upayanya memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum untuk masyarakat dan aparat desa. Bapak Mulyana melakukan kegiatan penyuluhan hukum desa bersama Lembaga Hukum Pendampingan Desa atau LHPD yang diketuai Bapak Ulum Purnama SHMH. Yang ada di Kabupaten Bekasi, yang alhamdulillah hari ini Pak Haji Ulum sebagai ketua atau ketuanya dan anggota Bang Bay dan Bang Ade alhamdulillah bisa hadir di dalam rangka tujuan hukum ini ya, karena ini sangat penting ya buat desa ya ada pendampingan hukum ini, karena kita sadar ya bahwa tak selamanya perjalanan ini atau kehidupan ini mulus ya. Dengan adanya pendampingan hukum ya kita banyak sekali manfaatnya buat kita. Jadi bukan untuk kepala desa, pendampingan hukum ini bukan hanya untuk kepala desa, tapi untuk warga desa Bojongsari khususnya ya, umumnya buat warga. Nah, untuk mengetahui baik kita dari sisi sebagai pelapor ataupun pihak terlapor, itu harus tahu juga, karena berkaitan dengan pasal-pasal ini biasanya misalnya apabila ada saudara kita, anak, keluarga, ada panggilan dari polisi, lihat dulu disangkakan pasal berapa ini, atau kita mau melapor polisi, kejadian yang kita melaporkan itu kira-kira masuk ke pasal berapa ini untuk kita laporkan. Karena kadang-kadang apabila kita tidak lepas menerapkan pasal pun, memahami itu bisa nanti konteksnya berbeda, teman-teman di kepolisian bisa salah memahami. Setidak-tidaknya yang pertama, untuk mengetahui satu kejadian apakah ini misalnya penipuan, penggelapan, ya kita harus memahami pasal itu sendiri dan kita baca isinya. Nah, isi pasal itu sendiri kalau polisi sebutnya adalah unsur pasal. Jadi seseorang itu bisa dijadikan tersangka atau tidak jika terpenuhi unsur pasal yang ada di dalam pasal yang disangkakan. Tidak ada ancaman dan sebagainya, tidak ada keberatan. Dia transaksi biasa saja, kayak kita nggak ada yang mengadai, sewa-menyewa, titip, jual beli, transaksi biasa saja. Tetapi kemudian tidak disesuaikan dengan atau kalau penitipan tidak dikembalikan penitipannya. Jual belinya ternyata transaksinya masuk 1 hektar, ternyata dikasihnya cuma 500. Materi ketiga tentang perkawinan dan perceraian. Kenapa kita juga coba membahas terkait ini? Karena ini perkara yang paling seru di masyarakat. Kenapa? Karena berdasarkan data yang kita ketahui dari Pengadilan Agama terkait perceraian itu 1 bulan saja sekarang ini kurang lebih 400 permasalahan cerai di Pengadilan Agama kita. Jadi sekabupaten Bekasi itu 1 bulan kurang lebih 400 perkara. Nah, sebenarnya penyuluhan ini untuk memudahkan, termasuk mungkin ada kaul terkait hamil dan sebagainya, karena nanti dampak dari pembuatan produk dan sebagainya, karena beberapa desa kemarin di desa lain ya. Jadi kaum ini kadang-kadang sebenarnya niatnya baik untuk bantu masyarakat. Sebagai contoh, ada warga misalnya Bojongsari, seorang wanita ini ditinggal oleh suaminya kurang lebih 3 tahun. Asumsi para amil, asumsi ya secara agama itu dalam kategori sudah dianggap bercerai. Dikeluarkanlah produk surat cerai oleh amil dan kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang baru. Nah,
ini banyak terjadi di masyarakat kita, dan saya sendiri pernah membantu permasalahan seperti ini di daerah Sukatani. Karena secara agama memang betul sudah bercerai, tetapi secara hukum negara belum dalam kategori bercerai. Jadi yang disebut bercerai menurut undang-undang perkawinan, jadi kalau kita nikahnya secara kantor, kalau kita sebut bahasa Bekasi secara kantor berarti tercatat di kantor KUA setempat di kecamatan setempat. Jadi kalau perkawinan yang sah menurut undang-undang perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatatkan. Nah, kalau kita orang Muslim, dicatatkannya di kantor KUA. Kalau sini Bojong-Sari di KUA Kecamatan Kedungwangi. Kalau bagaimana yang non Muslim? Yang non Muslim itu dicatatkannya di catatan sipil di Kabupaten Bekasi. Jadi mereka yang non Muslim itu dicatatkannya di sana, berbeda dengan itu. Dan proses perceraiannya juga berbeda. Kalau yang non Muslim itu perceraiannya di pengadilan negeri. Kalau kita orang Muslim itu di pengadilan agama. Nah, pencatatan perkawinan buku nikah itu menjadi penting buat siapa? Buat anak istri selanjutnya, termasuk proses warisan, Pak. Jadi terkait warisan juga menjadi penting adanya hubungan hukum. Bapak kita dulu pernah menikah sama ibu kita. Bagaimana kalau kondisinya sekarang orang tua kita belum punya buku nikah? Jadi kalau orang tua kita belum punya buku nikah, ada namanya proses pengesahan nikah atau isbat nikah. Nama saya Mukrim, Pak, Ketua RT 0105. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan harta gono gini, Pak. Apakah yang pertama, apakah harta yang dihasilkan dari seorang istri yang bekerja seperti itu termasuk harta gono gini atau tidak? Yang kedua, tentang pembagian harta gono gini. Seandainya terjadi perceraian, berapa persen untuk suami dan berapa persen untuk istri? Yang ketiga, mengenai anak, apakah anak juga ada haknya untuk pembagian harta gono gini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama terkait apakah istri yang bekerja itu termasuk dalam kategori masuk dalam harta gono gini? Tadi sudah saya jelaskan. Yang disebut harta gono gini, harta bersama itu batasannya tadi menikah, buku nikah. Nah, tadi kalau kita membuat perjanjian pranikah itu udah gerbang tuh, batas pagar. Perjanjian pranikah itu kan dicantumkan harta yang didapat sebelum menikah. Jadi pertanyaan pertama, jadi harta gono gini itu didapat pada saat menikah, didapat oleh suami dan istri. Nah, tadi pertanyaannya terkait perempuan yang bekerja, itu masuk juga dalam kategori itu. Jadi jawabannya itu, Pak, perempuan yang bekerja itu juga masuk dalam kategori harta gono gini. Selanjutnya tentang bagian berapa persen sih, ya kan, terkait harta gono gini. Di undang-undang perkawinan sudah jelas dan tegas terkait persentase adalah 50% untuk istri dan suami. Bagaimana kalau dengan anak? Jadi gono gini itu nggak ada masuk untuk anak, tetapi ini kalau secara hukumnya ya gono gini itu nggak ada untuk anak. Tetapi apabila para pihak memang bersepakat, nih bisa membuatkan, misalnya memberikan itu kepada anak, boleh. Karena apa? Ini kan keperdataan itu kebebasan para pihak. Sepanjang tadi para pihak bersepakat, si suami istri ini bersepakat, Pak. Kalau mereka bersepakat boleh. Nama saya Dan Rusmana, RW 05, 73 Bojong-Sari.
maaf di sini saya yang tanyakan Pak, banyak kejadian di wilayah saya perselingkuhan, itu yang paling banyak. Nah itu penanganannya kadang-kadang kita di bawah itu bingung. Perselingkuhan itu sampai orangnya dipukulin di mana. Nah saya ini mohon penjelasannya, dasar hukumnya di mana, mohon penjelasan Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terkait perselingkuhan ini, kalau kita bicara hukum, itu diaturnya perselingkuhan kita lihat umur dulu yang pertama. Jadi ada istilah di KUH pidana pasal 284 tentang perselingkuhan atau sebutnya overspel itu, yang disebut selingkuh itu salah satunya terikat perkawinan baik perempuan maupun laki-laki. Perselingkuhan itu dibutuhkan 4 saksi minimal. Kalau proses hukum transaksi biasa dibutuhkan tuh cuma dua saksi. Enggak harus Pak, sedangkan kasus ini minimal 4. Jadi makanya orang itu terkait kasus perselingkuhan ini itu selalu dengan proses orang tanya. Karena apa? Untuk pembuktiannya, karena disyaratkan itu secara agama aja minimal 4. Jadi kalau mohon maaf misalnya ada kejadian seperti itu, nggak bisa kita sendiri sebagai misalkan suami atau istrinya menggerebek gitu, nggak bisa, nanti lemah pembuktian.